teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kim High Tech. Saya teknisi dari Kim High Tech ingin menjelaskan beberapa hal untuk pemasangan mata jet Kim High Tech yang tidak direkomendasi atau yang tidak diperbolehkan dipasang oleh mata jet Kim High Tech gitu. Berikut penjelasannya. Ambil dari banyak komen-komen dari channel YouTube, Facebook, baik channel-channel KSP Kim High Tech yang lainnya gitu. Jadi saya rangkum, saya ambil secara besarnya gitu, pertanyaan-pertanyaan dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para customer Kim High Tech supaya tidak terjadi lagi kesalahan di kemudian hari untuk pemasangan mata jet Kim High Tech gitu. Nah, yang pertama, banyak yang nanya mata jet Kim High Tech boleh nggak ditambahin push and clap kuningan. Sebenarnya secara tekniknya dibolehkan saja juga gitu. Cuma kalau rekomendasi dari mata jet Kim High Tech tidak perlu, karena mata jet Kim High Tech itu di sulingnya sudah ada tension clap gitu. Dan itu sudah dirancang. Kalau misalnya teman-teman ambil sulingnya ini dan digoyang-goyangkan ini, dia kayak ada bunyi pelor-pelor. Nah, ini di sini tension clapnya gitu. Jadi kalau di double seperti ini, ya menurut kami itu akan menjadi beban aja sih gitu. Karena tension clap dari Kim High Tech pun sudah jos banget, sudah bagus gitu. Dan kalau ada trouble, kalau ada apa-apa, nggak repot, tinggal dicabut, tinggal dicek, dibersihin aja, disemprot. Terkadang hanya ganjel doang, ganjel kotoran, ganjel akar, ganjel kerikil, batu gitu. Jadi sehingga tension clapnya nggak plek gitu. Jadi makanya seringkali saya bilang angkat aja sulingnya, semprot, dibersihin gitu. Setelah udah dibersihin, dipastikan juga sulingnya nggak ada yang mampet, pasang pasang kembali, dia akan kembali normal gitu teman-teman. Jadi kalau mau dipasang ini pun boleh saja, boleh gitu. Seperti ini contohnya. Kalau mau dipasang tension clap tambahan boleh. Kita tinggal tambahin pipa 1 in di bawah bottom seperti ini. Ekornya tuh. Dia kan masuk pipa 1 in bottom. Tinggal ditambahin shock drat luar, tension clap, tinggal disambung seperti ini tuh, di bawah bottom. Jadi penambahan tension clap di bawah bottom gitu teman-teman. Tapi satu catatan resikonya, kalau tension clap double seperti ini dipasang di mata jet Kim High Tech, resikonya adalah pas pengangkatan mata jet. Kenapa saya bilang resikonya di pas pengangkatan mata jet? Karena pas pengangkatan mata jet, begitu suling ini dibuka, kalau biasanya kan air turun, sehingga mengangkat mata jet enteng, gerujuk gitu. Kalau ada tension clap ini, teman-teman ngangkat mata jet 2 kali bahkan 3 kali lebih berat, itu resikonya. Karena apa? Air nggak turun, tersendat di sini gitu. Air yang di 1,5 dia nggak turun, kecuali kalau nggak ada tension clap ini. Nah, hanya ekor aja seperti ini. Kalau hanya ekor aja begini, nggak ada tension clap kuning, nah hanya ekor yang dikeset-keset begini. Begitu buka servis suling, begitu servis sulingnya dibuka, air turun gujuk gitu. Jadi yang diangkat cuma pipa 1 innya aja, hanya pipa sulingnya aja, suling jetnya aja ini yang diangkat. Pipa 1,5-nya nggak perlu diangkat. Kalau ada kuningan kayak gini,
Nih, kalau ada kuningan kayak gini, kalau ininya rusak, tension klep kuningannya rusak, semuanya harus dicabut, semuanya harus diangkat, gitu. Itu akan memakan beban berat, ruangannya juga harus lega, atasnya juga harus luas gitu. Kalau di dalam rumah yang ada plafon, ada apa, kalau seperti ini akan repot sekali gitu. Makanya Matajet Kimatic tidak rekomen sebenarnya kalau pakai ini tension klep tambahan kuningan. Langsung aja pakai saringan kayak gini. Jadi kalau ada servis-servisan yang dicabut cuma ini aja, sulingnya aja, bisa bengkok. Walaupun di dalam rumah, di dalam ruangan, plafon pendek, bisa bengkok gitu. Gitu. Nah, seperti itulah kira-kira kalau penjelasan penambahan Matajet, penambahan tension klep gitu. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan ekor. Kadang ada juga pertanyaan, ekornya seperti apa sih? Seperti inilah kira-kira ekornya nih. Bikin aja 1 meter atau 50 cm seperti ini. Atau 1 meter gitu. Nah, ekor ini digergaji-gergaji doang. Gergaji-gergaji seperti ini, gergaji gitu. Untuk saringan, nah ujungnya dibakar, terserah nih. Mau ditutup oleh dop atau mau dibakar, dirapetin seperti ini, terserah. Yang penting menghindari batu-batu masuk atau akar atau apa gitu, menghindari itu. Jadi seperti inilah contohnya kalau kita bikin saringan gitu. Nah, kalau saringan ini jangan sampai diletakkan di paling ujung sumur, jangan. Nggak boleh sampai ke paling ujung sumur, karena ujung sumur itu isinya lumpur. Jadi harus digantung minimal 50 cm lah dari ujung sumur. Jangan terlalu ada yang bilang, Pak, boran saya 20 meter, saya taruh ekornya di 20 meter juga ya. Jangan gitu, 19 meter lah udah cukup totalnya gitu, di 19 meter. Jadi sisain 1 meter sampai 50 cm ekornya. Jadi nggak boleh sampai tertancap di lumpur, karena kalau sampai tertancap di lumpur, dia nggak bakal nyedot, berat airnya untuk naik gitu. Harus gantung ya, ibarat kopi, ampasnya lah jangan sampai mentok sampai mengenai ampas kopi, tapi di atasnya ampas kopi gitu, baru air masuk dengan lancar. Seperti itu kalau bikin saringan ya teman-teman. Seperti inilah kira-kira. Selanjutnya itu saya akan, jadi gini, kalau masang head itu selain di video nanti saya kasih tahu juga di sini nih. Jadi kalau masang head, pastikan banyak yang sering nih, pastikan lubang ini nih, lubang 3/4, lubang dorong, tidak boleh sampai tertutup. Terkadang masang pipa 1,5-nya ngelem kan, saking ngelemnya seteken-tekennya sehingga menyebabkan lolos blok gitu, lolos kelewatan. Nah, kalau lolos begini otomatis nutup saluran dorongnya gitu, nutup gitu. Jadi kalau masang head dikira-kira di lemnya, jangan sampai seteken-tekennya gitu, dilihat. Nah, kalau kira-kira lubang dorong yang tidak menutup seperti ini, tidak menutup, nah itu udah pas, bagus gitu. Nah, itu untuk pemasangan head ke pipa 1,5. Nah, terus kalau pemasangan head ke mesin, saya juga kasih tahu ya pemasangan kayak gini. Head ke mesin, ini semi modifikasi. Head ke mesin, head
ke mesin. Ini jet pump, mesin jet pump gitu. Nah, jangan kasih jarak terlalu jauh kalau semi jet pump. Karena apa? Semi jet pump tenaganya nggak sebesar jet pump. Semi jet pump itu jaraknya ya maksimal 1 meter sampai 1,5 meter lah gitu. Karena apa? Semi jet pump itu membutuhkan tenaga dorong kalau kita modifikasi, sedangkan dinamonya kan tidak kita upgrade. Kita hanya memodifikasi caranya doang, cara kerjanya doang yang ada di dalam sini yang disumpel gitu. Jadi kalau masang head untuk semi jet pump modifikasi, jaraknya jangan terlalu jauh, jangan belok-belok. Usahakan ya seperti inilah gitu. Ini untuk dorong, ini untuk hisap. Nah, kalau jet pump seperti ini, karena jet pump tenaganya lebih besar, kalau jet pump bolehlah 4 meter juga boleh, jarang 4 sampai 5 meter boleh kalau jet pump. Yang penting dipastikan mesin lebih tinggi daripada pipa head gitu. Nah, ini banyak sering terjadi kesalahan teman-teman. Saya akan kasih tahu ya. Tolong kalau modifikasi ikuti aja sistem ini gitu. Untuk modifikasi semi jet pump, caranya mau pakai apa? Kalau saya rekomendasi pakai T kuningan atau enggak T besi, langsung shock drat luar, langsung T 1,5 kali, langsung keni ke bawah seperti ini. Ini untuk pipa dorong. Nah, ini untuk pipa sedot. Nah, saya rekomendasi seperti ini. Tapi kalau mau diimprove, mau dibagaimanain, terserah. Dan sering terjadi kesalahan, nanti saya kasih tahu fotonya juga ya teman-teman. Sering terjadi kesalahan pemasangan semi modifikasi itu adalah pipa dorongnya dan pipa hisap lebih tinggi daripada mesin gitu. Itu salah banget gitu. Mesin harus sejajar atau harus lebih tinggi daripada pipa dorong dan pipa hisap gitu. Jadi kadang saya nemuin foto atau video, makanya seringkali saya kalau misalnya nanya ke saya, Pak, ini saya semi modifikasi nggak keluar air, coba Bapak tunjukin foto dan video. Pasti kesalahannya di sini gitu. Nah, ini yang tidak boleh atau tidak direkomendasi. Jadi masangnya tuh lebih tinggi begini dulu, lebih tinggi ke sini, terus baru belok, baru turun, baru ke sini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Air pancingan tidak penuh sampai ke bawah. Air pancingan tidak lurus. Nah, ini kenapa saya bilang lurus, lebih rendah daripada mesin, supaya air pancingan langsung turun gitu. Jadi nggak boleh pipa ini naik dulu, baru turun, baru ke mesin, itu nggak boleh. Harus sejajar, head harus lebih turun. Jadi begitu dipancing di sini, air langsung turun. Pancingan air itu nggak boleh ada udara sedikit pun, harus full air. Nah, setelah udah full, tidak turun, baru ditutup gitu. Nah, ini yang benarnya gitu. Jadi pastikan mesin lebih tinggi daripada pipa 2 ini. Terus ada lagi yang salah, yang tidak boleh juga. Misalnya udah pasang begini atau enggak pasang yang udah beginilah, udah bagus. Ada orang mancingnya dari sini, teman-teman. Dari baut ini dipancing dari sini. Nah, itu nggak boleh. Kalau dipancing dari sini, dia hanya memenuhi bagian sini aja. Gitu. Bagian pipa dorongnya nggak keisi air. Sama aja, nggak bakalan keluar air, tidak mungkin keluar air gitu. Makanya saya bilang, kenapa bikin T seperti ini, supaya bisa pancing dari sini. Terserah mau pakai T apa, yang penting mau bentuknya seperti apa, yang penting bisa pancing dari sini supaya bisa memenuhi pipa dorong. Kebanyakan orang di sini langsung keni, di sini langsung keni. Mancingnya dari sini. Setelah mancing dari sini penuh langsung dinyalain, nggak bisa. Harus pancing dari sini.
Pastikan pipa dorong juga terisi air, ini juga terisi air. Pancing, baru penuh, pastikan ini penuh air, baru tutup dop seperti ini. Kalau udah penuh, setelah ditutup, baru dicolokin. Setelah dicolokin, jangan dibuka dulu stop krannya. Keseringan orang setelah dicolokin langsung buka stop kran, nggak keluar juga. Setelah dicolokin, tunggu dulu suara mesinnya dengerin. Suara mesinnya dengerin, dia akan lama-lama kayak terdengar suara air naik atau tekanan. Kayak gitu. Suaranya tandanya semakin halus. Kalau suara mesin masih kasar, dia masih belum ada tekanan. Jadi pertama ngegruk gruk 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 gruk. Nah, lama-lama setelah gruk 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 gruk, lama-lama baru dia nyaring kayak halus, jadi halus gitu. Nah, setelah halus, setelah nyaring baru dibuka stop kran dikit dulu. Buka stop kran dikit dulu. Tuh. Setelah kira-kira sebuntut tikus lah air keluar, diemin dulu. Kira-kira 5 menit, diemin dulu kira-kira 5 menit. Kalau sudah normal, air keluar terus, tidak tekor, baru buka lagi dikit. Keluar lagi lebih gede, tunggu dulu, normal, buka lagi dikit. Nah, stop kran nggak boleh full, nggak boleh. Kalau semi baik jet pump nggak boleh full. Dia harus menyesuaikan antara sedot dan dorong. Menyesuaikannya itu dari mana? Dari stop kran. Gitu teman-teman ilmunya. Jadi kalau sudah dibuka stop kran sambil dengar suara mesin, kalau suara mesinnya masih halus dia masih mau. Tapi kalau suara mesinnya udah ngegerung atau ngorok atau rohok atau gitu atau kasar, langsung buru-buru cekek lagi, kecilin lagi, jangan sampai tekor. Ketika udah dicekek, udah dikecilin, suara mesin udah halus lagi, berarti cukup maunya segitu setelannya, teman-teman gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh langsung dicolokin langsung stop kran jebret kayak gitu, nggak boleh. Dia harus menyesuaikan antara dorong dan nisab. Menyesuaikannya dari mana? Dari stop kran. Makanya semua jet pump sebenarnya harus ada stop kran dan meteran. Itu untuk mengukur tekanan air. Kalau kita bahasa orang lapangan, untuk menyesuaikan antara sedot dan dorong. Gitu, teman-teman. Jadi kebanyakan sih yang salah, yang kurang ini di semi modifikasi ini. Jadi begitu dibuka kadang kurang cocok gitu. Nah, caranya yang seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman ikutin aja yang cara tadi cara buka stop krannya, pasti lancar, pasti keluar air gitu. Banyak kok yang udah seperti itu gitu. Yang sekarang saat ini sudah lancar. Harusnya mereka ngebor baru, harusnya bikin sumur baru, tapi hemat jutaan rupiah cuma membeli mata jet Kim High-Tech doang gitu. Seperti moto kita, hemat, simple, berkualitas. Hemat biayanya, simple pemasangannya, berkualitas produknya. Anti karat, anti korosi. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai cara buka stop kran dan cara pemancingan. Sama jet pump juga teman-teman, nggak boleh pipa lebih tinggi daripada mesin. Nanti begitu mancing airnya nggak turun, karena pipanya yang ini ada, nanti saya kasih juga video, pipa atasnya mengkok dulu begini nih ke atas, terus baru ke sini, terus baru turun. Dipancing airnya penuh yang bawah doang, yang atas nggak keisi. Itu nggak bisa juga teman-teman. Itu harus disejajarkan seperti ini. Supaya apa? Air pancingan turun mengisi kedua belah pipa ini. Kalau salah satu pipa lebih tinggi daripada mesin,
gimana untuk keisinya air gitu. Jadi pastikan air terisi di semua pipa, harus padat, nggak boleh ada gelembung udara sedikit pun. Sama jet pump juga gitu, begitu sudah diisi full, tutup stop kran, colokin, lihat dulu di meterannya. Kalau meteran tekanannya jarumannya naik nih, itu keluar air, baru buka stop kran gitu. Ketika buka stop kran, kalau jet pump itu tekanannya barnya itu minimal di angka 20 sampai 30 tekanannya, sambil dilihat meterannya. Nggak boleh terlalu gede juga, nggak boleh terlalu kecil. Disesuaikan juga dengan debit air dan dilihat meterannya. Kalau jet pump lebih gampang nyetelnya karena ada meteran gitu, tinggal dilihat meterannya. Yang penting jarumnya stabil, tidak anjlok. Kalau anjlok tandanya tidak keluar air, tapi kalau stabil naik tandanya air masih keluar. Nggak boleh terlalu tinggi juga, harus tekanannya 20 sampai 30 begini gitu. Kalau begini jarumannya berarti air stabil. Seperti itu juga teman-teman, stop kran nggak boleh terlalu besar juga kalau jet pump gitu. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan untuk cara menyetel pipa instalasi dan setelan stop kran. Seringkali saya bilang kalau nyervis atau kalau ganti suling atau kalau masang, tidak boleh pakai sok sambung seperti ini yang warna abu-abu. Saya seringkali bilang nggak boleh ya Pak pakai sok sambung di pemasangan mata jet Kim High-Tech. Kenapa? Nih, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Karena apa? Nih, ini pipa 1,5 nih ya Pak. Nih sini deh, lihat. Ini pipa 1,5. Ini sok sambung. Nih, coba dilihat ya, disaksikan ya. Tuh. Untuk pipa dorong bisa menyempit ruang kerja, bisa menyempit ruang dorong. Cuma sisa berapa mili gitu, bisa menyumbat, mengecilkan air keluarnya. Karena apa? Sisanya sempit banget gitu. Kalau pakai sok sambung abu-abu hampir tidak ada sisa gitu. Makanya saya bilang tidak boleh dan tidak pernah rekomendasi menyambung pipa di dalam pakai sok sambung seperti ini. Karena apa? Tebal, dia tebal sininya nih. Bisa menyempit ruang dorong. Seperti ini contoh pipa yang kita panaskan atau kita bakar untuk dibikin sok double, sok sambung di dalam pipa dorong mata jet Kim High-Tech gitu. Jadi dipanaskan, terus dimal oleh pipa 1 in juga, dimasukin gitu teman-teman. Tuh sama baliknya juga dipanaskan, pakai kompor kayak pakai api terserah teman-teman gitu, lalu dimal ini. Nah tuh setelah dimal kasih air baru udah kering, baru cabut pipa malannya, baru dia bisa masuk ke suling, tinggal dilem. Tuh seperti ini teman-teman. Nah kalau pakai pipa bakar seperti ini beda teman-teman. Tuh ruang dorongnya masih luas, tuh lihat sendiri kan teman-teman, ruang dorongnya masih luas sekali, nggak sempit kayak tadi pakai pipa pakai sok sambung ini. Kalau pakai sok sambung ini menyebabkan ruang dorongnya menjadi sempit, mengurangi daya tekanan air gitu. Makanya mata jet Kim High-Tech tidak rekomendasi pakai sok sambung abu-abu seperti ini. Sama halnya 1,5-nya juga, 1,5-nya tidak direkomendasi pakai ini. Karena apa? Kalau teman-teman 1,5-nya pakai sok abu-abu seperti ini, sok abu-abu itu ada cincinnya di sini di dalam teman-teman, ada cincinnya yang menyempit gitu. Sama halnya juga seperti itu, jadi bisa menyempit ruang dorong.
Tuh, sok sambung itu ada cincinnya. Nah, pipa 1,5 juga nggak boleh pakai sok sambung abu-abu, sama dibakar aja lalu dimal gitu teman-teman. Dia tidak ada cincinnya seperti ini. Makanya pipa dorong dan pipa hisap tidak boleh pakai sok abu-abu atau sok sambung seperti ini gitu. Mau merek apapun tidak direkomendasi ya teman-teman, seperti itulah kira-kira. Nah, saya juga mau menjelaskan, terkadang ada yang masang untuk dorongnya ini pakai 3/4, boleh pakai 3/4. Cuman teman-teman kalau nggak ada pipa 3/4-nya jadi beli. Maksud saya supaya teman-teman nggak beli, kan pipa hisap 1 in, pipa dorong pipa 1,5 in. Pipa 1 in itu pasti ada sisa karena di atasnya dipotong. Nah, sisanya itu buat instalasi seperti ini. Nah, ini tuh tinggal dilem, ini keni 1 in atau belokan 1 in, dimasukkan seperti ini. Tuh. Ini kalau ada lem, dia masuk seperti ini, teman-teman. Tuh. Tinggal masuk seperti ini, keni 1 in. Jadi nggak perlu masukin pipa sini pakai 3/4, nggak perlu. Tuh, nggak perlu seperti ini. Ya terserah sih, kalau mau pakai 3/4 juga boleh, tapi kecil gitu. Kalau 1 in kan gede, dia ruang dorongnya tuh. Tinggal dilem, masuk keni 1 in, masuk ke sini. Tuh. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kadang suka ada yang nanya cara mengukur permukaan air bagaimana. Nah, ini penting juga. Kita nggak usah ngukur pakai masukin benang atau masukin besi atau masukin apa ya, kadang botol diisi air ke sumur, nggak perlu. Cara mengukur permukaan air kalau mau pasang mata jet Kim Hi-Tech untuk semi modifikasi gampang. Kita pakai logika aja. Awalnya teman-teman pakai mesin apa? Misalnya pakai mesin GP, model GP itu yang daya tarikannya 8 meter. Teori, cuma prakteknya paling 6 sampai 7 meter. Sama halnya sebelumnya teman-teman pakai mesin apa? Semi jet pump biasa. Tidak dimodifikasi. Sekarang keluarnya kecil banget. Atau enggak yang model GP, mesin kecil, keluarnya udah kecil banget gitu, udah sebuntu tikus. Mau dimodifikasi, terus tanya, bisa nggak kira-kira permukaan airnya berapa ya? Nah, itu nggak usah diukur. Kalau awalnya teman-teman pakai mesin GP atau semi jet pump biasa, mau dimodifikasi dengan menggunakan mata jet Kim Hi-Tech, otomatis saya pastikan pasti bisa gitu. Nggak usah diukur-ukur lagi permukaan air. Kecuali teman-teman tadinya jet pump atau enggak tadinya submersible, pengen dirubah jadi semi. Nah, itulah yang harus diukur. Karena takutnya permukaan airnya memang sudah dalam. Terus teman-teman mau downgrade jadi semi jet pump. Nah, itulah yang kita nggak bisa ukur secara logika. Tapi kalau awalnya teman-teman pakai mesin GP atau semi jet pump biasa, airnya udah kecil sebuntu tikus. Terus teman-teman pengen modifikasi, terus nanya, keluar nggak ya kira-kira permukaan airnya berapa ya permukaan airnya? Kalau kayak gitu nggak usah diukur, langsung pasang. Saya pastikan 100% keluar air asal cara pasangnya benar. Itu namanya di-upgrade dari mesin GP ke semi modifikasi, atau dari semi biasa, semi jet pump dimodifikasi jadi semi modifikasi Kim Hi-Tech. Saya pastikan bisa keluar air. Kayak gitu aja logikanya. Gitu. Jadi kalau semi jet pump biasa permukaan daya sedotnya teorinya itu 11 sampai 12 meter permukaan air. Itu teori. Berarti prakteknya dia kira-kira maksimal 9 sampai 10 meter. 9 meter lah sudah kecil airnya. Berarti
permukaan air teman-teman kira-kira segitu, 9 sampai 10 meter. Mesin GP itu teorinya 8 meter, prakteknya kira-kira 6 sampai 7 meter. Berarti permukaan air kalau airnya udah kecil, kira-kira berarti 6 sampai 7 meter permukaan airnya. Gitu. Nah, itulah kita secara logika aja, nggak usah repot, langsung aja pasang. Kalau udah GP semi biasa mau dipasang mata jet Kimaitek, nggak usah tanya, nggak usah bimbang, pasang. Modifikasi langsung, saya jamin keluar air, jos airnya gitu. Yang penting cara pasangnya benar, sesuai dengan yang kita anjurkan seperti yang tadi gitu. Nah, seperti itulah penjelasan untuk konten kali ini ya teman-teman. Nanti saya selanjutnya akan menjelaskan beberapa hal lagi mengenai masalah-masalah Kimaitek dan trouble-trouble yang sering terjadi Kimaitek itu, dan banyak pertanyaan juga seperti itu. Next kontennya, next videonya saya akan menjelaskan seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk video kali ini, sampai jumpa kembali. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh hubungi atau telepon. Kita nggak ada jamnya, kita nggak ada waktunya. Yang penting ya teman-teman harap maklum aja atau bersabar, karena yang masuk juga yang WA banyak gitu. Jadi kadang kita harus menyesuaikan waktunya juga gitu untuk menjawab satu persatu gitu. Nanti ada nomor teleponnya saya kasih di deskripsi box ya teman-teman. Seperti itu.